Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Senja di Taman Surga. Dalam acara ini kami akan menyampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala dhikruka akhaka bima yakrah qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul qala in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kembali, dzikruka akhaka bima yakrah. Yang disebut dengan ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaramu. Dalam bahasa gampangnya, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Qila, kemudian dipertanyakan kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jika memang yang kami katakan ini adalah fakta? Qala, beliau menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Jika yang engkau bicarakan ini adalah fakta, itulah yang disebut dengan ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Dan jika yang engkau bicarakan itu tidak fakta, maka itulah yang disebut dengan kebohongan atau fitnah. Rawahu Muslim. Dari pengertian ini Rasulullah memberikan gambaran yang namanya ghibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, itu memang yang sesuai dengan fakta. Kalau di luar fakta justru disebut dengan fitnah. Oleh karena itu, terutama di bulan suci Ramadan, kita harus mewaspadai. Jangan sampai kita puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga gara-gara melakukan satu perbuatan yang disebut dengan ghibah atau membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Pengertian membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain ini luas. Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan masuk di antara pengertian membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain adalah memberikan isyarah, menulis, atau apapun yang memberikan maksud di situ menjelek-jelekan orang lain masuk kategori dalam ghibah. Oleh karena itu harus kita waspadai. Bahkan dalam kitab Is'adur Rafiq disebutkan termasuk min ma'asil aidi, maksiat tangan adalah kitabatu ma yahrumu an nutqu bihi, menulis sesuatu yang haram diucapkan. Kalau ghibah itu adalah sesuatu yang haram diucapkan, maka menuliskan ghibah itu juga kategori dalam hal yang diharamkan. Kita waspadai, jangan sampai puasa Ramadan kita ini gagal mendapatkan pahala gara-gara hanya menulis status, yang dimana status kita di WhatsApp, di Facebook, menuliskan status yang berisi ghibah, membicarakan dan menyebarkan kejelekan-kejelekan orang lain. Karena hukum membicarakan dan hukum menulis sesuatu yang haram adalah sama. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Dampak dan efeknya menulis adalah lebih masif. Dengan memasang status mungkin diketahui banyak orang di media sosial.
dan itu dosanya lebih luas daripada sekedar membicarakan secara langsung yang hanya sampai di beberapa telinga. Ini yang harus kita waspadai. Dan tidak cuma sampai di situ, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Hilyatul Anwar wa Syi'arul Abrar juga menyebutkan, i'lam annal ghibah kama yahrumu 'alal mughtab dzikruha yahrumu 'alas sami'i istima'uha. Begitu juga mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang membicarakan kejelekan orang yang mendengarkannya. Bahkan silent reader atau pembaca yang pasif itu termasuk kategori orang yang ghibah. Orang yang membaca status orang lain yang isinya adalah ghibah, maka dia sama artinya dengan orang yang ghibah. Bahkan apalagi kalau dia memasang like, mengfollow, mengsubscribe, atau memberikan jempol, komentar yang mendukung daripada status tersebut, maka tidak diragukan lagi termasuk bagian daripada ghibah yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah hal-hal yang bisa menghancurkan pahala kita puasa kita waspadai. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.